Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Almira dari Prodi Teknologi Pendidikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Etika Penerapan Teknologi di bab 2 Pekerjaan dan Profesi. Bagian A, Pekerjaan dan Profesi. Masih banyak orang yang tidak memahami dengan baik tentang perbedaan profesi dan pekerjaan. Banyak yang menganggap keduanya merupakan hal yang sama. Padahal, jika dijabarkan dengan cermat, keduanya memiliki perbedaan. Kedua aktivitas tersebut memang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan guna bertahan hidup. Namun, terdapat beberapa unsur yang membuatnya berbeda. Pekerjaan mengacu pada jenis kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh seorang secara teratur untuk mendapatkan uang. Ketika seseorang melibatkan atau menduduki dirinya sendiri sebagian besar waktu dalam aktivitas ekonomi apapun, aktivitas itu dikenal sebagai pekerjaan. Profesi berasal dari kata Inggris profession, bahasa Latin professus yang berartikan mampu atau ahli dalam suatu pekerjaan. Suatu profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi, biasanya meliputi pekerjaan mental yang ditunjang oleh kepribadian serta sikap profesional. Profesi adalah kegiatan yang membutuhkan pelatihan khusus, pengetahuan, kualifikasi, dan keterampilan. Ini menyeratkan keanggotaan badan profesional dan sertifikat praktik. Individu yang melakukan profesi memberikan layanan yang diasosiasikan tersebut secara profesional dan dipadu oleh perilaku tertentu yang dibentuk oleh badan praktik. Bagian B, profesi kerja di bidang teknologi informasi. Mungkin kita mengetahui bahwa tidak semua pekerjaan yang ada di dunia ini merupakan sebuah profesi, di mana sebuah pekerjaan akan menjadi sebuah profesi ketika di pekerjaan tersebut seorang pekerja menuangkan keahlian khusus yang hanya dimiliki orang tertentu saja. Maka, sebelum mengetahui apakah pekerjaan yang dijalankan merupakan sebuah profesi harus diuji terlebih dahulu. Begitu pula dengan bidang teknologi informasi, karena tidak semua orang yang bekerja bersentuhan dengan dunia teknologi informasi dan dapat dikatakan sebagai profesi kerja di bidang teknologi informasi. Contoh, sebuah pekerjaan yang bersentuhan dengan bidang teknologi informasi tapi bukan merupakan profesi adalah operator komputer. Saat ini, kalau hanya menjadi operator komputer saja, tidak perlu menggunakan seorang yang mahir di bidang komputer, karena setiap individu sudah sangat terbiasa menggunakan komputer dan biasa menjadi operator komputer. Tentu hal ini berbeda dengan bidang pekerjaan yang membutuhkan skill kemampuan tinggi di dunia teknologi informasi, misalnya software developer atau software energy, yang mana keduanya profesi ini membutuhkan pengetahuan khusus di bidang teknologi informasi untuk menjelaskannya. Jenis-jenis profesi di bidang teknologi informasi sangatlah beragam. Hal ini dikarenakan bidang teknologi informasi selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Semakin berkembang dunia teknologi informasi, maka semakin beragam pula profesi di bidang teknologi informasi. Bahkan ada pula yang menyebutkan bahwa profesi berkembang menyesuaikan skala bisnis dan kebutuhan pasar. Berikut ini adalah pengelolaan pekerjaan di bidang teknologi informasi yang berkembang saat ini, yaitu A. Pekerjaan yang bergelut dengan perangkat lunak atau software. Pekerjaan yang bergelut dengan perangkat lunak akan terbagi menjadi beberapa bagian, misalnya mengancam sistem operasi, basis data, ataupun dalam pengembangan aplikasi. Contoh pekerjaan profesional. B. Pekerjaan yang bergelut di dunia perangkat keras. Dalam dunia komputer, selain mengenal perangkat lunak, tentunya dikenal pula perangkat keras. Maka dari itu pula profesi yang berkaitan dengan perangkat keras. C. Perangkat keras yang bergelut dengan dunia sistem operasi atau operating system.
di mana pekerjaan jenis ini merupakan pekerjaan profesional yang mengurusi operasional sistem operasi. D. Pekerjaan yang bergelut dengan dunia sektor industri, teknologi, dan informasi. Bagian C. Kompetensi kerja di bidang teknologi informasi. Beberapa profesi yang disebutkan dan diklasifikasikan di atas tentunya memiliki kemampuan dan keahlian yang sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan profesinya, di mana kemampuan ini dapat tidak hanya berlaku di perkuliahan saja, melainkan juga dari pengalaman dan pembelajaran yang menantang. Dan untuk mendukung profesi yang melekat pada dirinya, maka dari seseorang tersebut, pekerjaan profesional di bidang teknologi informasi wajib memiliki kompetensi yang mumpuni. Adapun beberapa kompetensi yang wajib dimiliki seorang yang memiliki profesi di bidang teknologi adalah sebagai berikut. Bagian A. Kompetensi pendukung solusi teknologi informasi. Kompetensi ini merupakan salah satu kompetensi yang wajib dimiliki seseorang yang berpotensi di bidang teknologi informasi, di mana setiap orang yang tidak mengerti bidang teknologi informasi ataupun memiliki masalah di bidang teknologi informasi dapat bertanya ataupun meminta bantuannya kepada orang yang memiliki profesi tersebut. Contohnya, misalnya terdapat perusahaan ataupun perorangan yang membutuhkan sebuah aplikasi memecahkan masalahnya yang terdapat di kantornya, maka seorang memiliki kemampuan bidang TI, misalnya programmer, dapat memberikan solusinya, yaitu dengan membuat sebuah aplikasi komputer yang mampu memberikan solusi kepada perusahaan tersebut. Begitu pula dengan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan bidang teknologi informasi. Bagian B. Keterampilan penggunaan teknologi informasi. Selain memberikan pendukung solusi, seorang yang memiliki profesi ataupun kemampuan di bidang teknologi informasi wajib memiliki kompetensi menggunakan perangkat-perangkat teknologi informasi. Misalnya pengetahuan mengenai perangkat keras, memahami organisasi arsitektur jaringan, memahami penggunaan alat-alat informasi baik perangkat komputer standar maupun perangkat jaringan yang sangat banyak jenisnya. Bagian C. Pengetahuan di bidang teknologi informasi. Selain bisa memberikan solusi dan dapat mempergunakan perangkat-perangkat teknologi informasi, seorang yang berpotensi di dunia teknologi informasi wajib mengupgrade pengetahuannya. Hal ini dikarenakan teknologi informasi adalah bidang ilmu yang sangat berkembang dan perkembangannya sangatlah pesat. Untuk orang yang berprofesi di bidang teknologi informasi, apabila tidak menambah atau mengikuti perkembangan, maka akan sangat ketinggalan. Dan tentunya dengan menambah pengetahuan di bidang teknologi informasi, maka akan mendukung dua keterampilan yang telah dijelaskan sebelumnya. Bagian D. Sertifikasi di bidang teknologi informasi. Isu sertifikasi menjadi sangatlah hangat dibincangkan oleh berbagai kalangan, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembinaan profesi, baik pendidikan, kesehatan, keuangan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Isu sertifikasi menjadi salah satu cara yang digunakan dalam membangun struktur karir profesional dan pengembangan kualitas atau mutu. Lembaga organisasi profesi teknologi informasi. Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitasnya mereka sebagai individu. Contoh dari organisasi profesi diantaranya yaitu 1. ACM atau Association for Computer Machine, 2. IEE, Institute of Electronic dan Electronic Intelligence, 3. Southeast Asia Regional Computer Confidence, 4. Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia, 5. Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia.